Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Pelalawan sekalian, puan-puan, cence yang berbahagia, hari ini kita kedatangan tamu istimewa sekali. Seorang tokoh yang kita perlu banyak mengambil pelajaran, yang sudah banyak makan asam garam di dunia pemerintahan, politik, pembangunan kabupaten, provinsi, bahkan beliau sudah di tingkat nasional. Asal Pelalawan, tinggal di Pelalawan, siapa lagi kalau bukan Pak Datuk Daslir Maskar. Selamat sore ya Tuk. Sore kembali. Sehat ya Tuk, alhamdulillah. Ya. Baik, bincang-bincang nih seputar Pelalawan nih Tuk. Ya. Terima kasih sudah hadir di ruang podcast kita. Sore ini kita mau bincang-bincang seputar Pelalawan. Pak Datuk ini, pemirsa, sebelum kita berdialog saya sedikit menjelaskan tentang beliau. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau. Provinsi Riau. Jadi beliau sebagai Wakil Ketua pimpinan di Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau, kumpulan tokoh-tokoh berbudaya adat yang selalu memikirkan tentang tidak hanya Pelalawan tapi bahkan Riau. Secara umum. Kemudian sudah pernah di tahun 2000 sampai 2006 menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pelalawan. Bahkan sebelum tahun 80-an sudah menjadi terlibat di partai politik tahun 78 ya Pak ya? Ya 78 di partai politik. Kemudian bersama Pak Wiranto di pusat waktu itu ya, sebagai ketua pusat Hanura. Ya, maksudnya sayap pemudanya tuh. Pemudanya pasti namanya dia. Pasti namanya. Oke. Sebagai seorang pendiri Kabupaten Pelalawan juga pada tahun 1999, pada saat itu saya masih muda sekali Pak. Jadi alhamdulillah hari ini kita berbincang-bincang bersama Pak Datuk Daslir Maskar, mengajak masyarakat Pelalawan dan seluruh tokoh-tokoh muda, anak muda, bagaimana kita bersama-sama memikirkan Kabupaten Pelalawan yang kita cintai ini semakin maju dan lebih berjaya ke depannya. Amin. Pertanyaan saya nih Tuk. Ya. Datuk sebagai orang yang terlibat dalam mendirikan kabupaten yang kita cintai ini, kemudian berinteraksi sebagai anggota DPRD di awal-awal Kabupaten Pelalawan dan seterusnya bersama tokoh-tokoh masyarakat dan bupati-bupati terpilih pada sebelumnya. Ini setelah sekian tahun Pelalawan, bagaimana Datuk melihat Kabupaten Pelalawan pada hari ini? Pada hari ini Kabupaten Pelalawan, kalau menurut saya, waktu itu saya dilantik di SK-kan sebagai salah satu ketua tim. Datuk waktu itu tahun 2020 ya, pilkada yang lalu. Ya. Pilkada yang lalu sebagai ketua tim Zukri Nazar. Ya. Karena waktu itu berpasangan ya Zukri dan Nazar ya. Sebagai ketua tim. Sebagai ketua tim. Jadi karena ada Nazar situ, saya mau sebagai jadi ketua tim. Ketua tim, salah satu ketua tim lah ya. Salah satu ketua tim di Zukri Nazar. Jadi kita berharap karena Pak Zukri ini dia maju dari partai PDIP. PDIP. Jadi kita sangat besar dan sangat berharap apa bicaranya dalam penyampaian politiknya kita tukang aminkan. Ada pertanyaan juga kita menjawab. Kenapa? Karena waktu itu kita berharap bahwa beliau ini bisa menjemput bola. Ke pusat menjemput dana ke pusat menjemput bola. Kenapa? Karena berkuasa waktu itu adalah Pak Presiden Pak Jokowi orang partai PDIP. Nah itu. Jadi setelah berjalan, setelah dilantik, ya kan, ini belum nampak gitu kan. Waktu itu belum nampak apa yang buatnya, termasuk yang dibuat ada yang dibikinnya, tapi termasuk seremonial aja. Nah, contohnya umpama pasar apa tuh ada yang perbaiki, tapi akhirnya nggak tunggu juga kan. Gerai lapak panggar tuh. Nah, jadi ngabis uang, hasil juga nggak ada. Nah, kemudian
banyak yang dibuat lagi seremonial tidak menyentuh dalam janji-janji politik dia waktu kampanye. Memang waktunya sedikit, hanya 3,5 tahun. Okay. Waktu sedikit 3,5 tahun itu semestinya adalah terlaksana 1 atau 2 daripada janji, saya lupa janji mungkin sekitar 10-an janji lah gitu atau ya, lebih. itu kan janji besar semua, nggak ada yang kecil-kecil. Nah, cuman terakhir nyatanya nggak ada bantuan pusat tuh masuk ke Kabupaten Pulau Lawan ini. Nah, untuk merealisasikan janji-janji yang besar tadi. Jadi kita juga ada memberi pandangan, tapi tidak begitu apalah, tidak begitu didengar dan tidak begitu diperhatikan saran-saran kita. Jadi tentu kita ini di mana dia ada acara, kita sering datang mendengar gitu kan, daripada janji-janjinya itu tadi. Tapi kemudian berpikir kita lagi sudah itu tak ada terlaksana Pak. Janji-janji politik dia tadi. Jadi kita merasa malu lah. Oh, sebagai tim lah. Ya Pak. Sebagai tim kan ke masyarakat Kabupaten Pulau Lawan ini. Tidak begitu nampak. Tidak nampak pembangunan ya. Kemudian ada namanya katanya kartu bantuan janda, orang tua, anak yatim. Ini kayaknya memang ada dibantu, tapi tidak tercover semuanya yang ada. Hanya sekian persennya. Hanya sekian persen aja. Termasuk bantuan pupuk. Pupuk gratis ya. Pupuk gratis. Tidak ada pupuk gratis ini kan. Jadi masyarakat awam kan banyak mulai kesal dia. Nah, kemana janji sempat juga saya kemarin pergi ke Pulau Muda. Saya bersama Pak Abu Bakar dimarahin. Oh, dimarahin masyarakat? Ya, dia kan tidak tahu nih. Bapak, Ibu janji-janji aja sudah terpilih. Kami pun tidak pernah ditengok lagi. Dikasih kartu, dikasih ini pun tidak jelas gitu kan. Kami mau kembalikan balik kartu nih. Kok Bapak pula yang dimarahin? Kita biarkan dulu emosinya naik. Oh gitu. Baru emosinya turun, kita sampaikan. Kita sosialisasi pertemuan tatap muka nih Bu, dan kita tidak berjanji. Cuman kita lebih tahu apa yang kekurangnya di tempat Ibu nih, di desa Ibu nih, di kecamatan Ibu nih. Alhamdulillah kita tepati. Nah, cuman ada yang saran-saran yang wajib, contoh pendidikan dan selain macam kita luruskan seperti nanti kita luruskan. Kemudian di mana nanti kekurangan kita data ulang kembali begitu. Janji-janji yang terbengkalai lah ya. Itu. Oke, berarti Bapak melihat Pelalawan hari ini kurang terasa signifikan pembangunannya Pak? Ya jauh kan, memang uangnya kurang. Ya. Nah, cuman kan biasanya pada bupati, wakil bupati dan kepala dinas ini ya pandai Pak jemput bola. Cari anggaran ke pusat ya Pak? Cari anggaran ke pusat. Nanti ditaruhlah di pusat tuh kan, ada bahasa saya ngintip kan. Ngintip, ada dokter-dokter ini cari beberapa orang untuk menyelusuri dana mana yang kurang. Memang harus berkawan dengan menteri-menteri dan DPR. Di mana yang kurang gitu kan, kita jemput bolanya. Kali itu tuh saya tengok ya nggak ada lah yang begitu itu kan. Gitu. Mungkin ada, tidak terlalu banyak ya Pak, ini kelihatan betul gitu. Nggak, saya berani mengatakan tak ada itu karena tak nampak kan. Tak nampak uang tuh turunnya kan. Iya. Oke. Baik, kalau di sisi ini Pak, kebersamaan, merajut hubungan dengan para pendiri, tokoh-tokoh masyarakat, seperti apa Bapak menilai saat ini? Kalau itu kita sepakat pendirian Kabupaten Pelalawan itu ya berembuk berunding seia sekata. Artinya apapun yang kita lakukan di Kabupaten Pelalawan ini kita duduk bersama bersama tokoh masyarakat, tokoh pendiri, tokoh pemuda, tokoh alim ulama. Itu kalau yang telah sudah tuh minimal tuh setahun 2 kali itu duduk bersama. Setahun 2 kali ya? 2 kali itu paling kurang itu. Semua tokoh masyarakat ini Pak ya? Artinya tokoh masyarakat yang mau tahu dan cerdas.
Nah, kan banyak itu kepala dinas cerdas banyak. Iya. Yang telah pensiun, tokoh masyarakat cerdas sih banyak gitu kan. Sehingga bisa beri masukan. Beri masukan. Kemudian apa yang kita mau kita lemparkan. Apa yang kita mau kita lemparkan lagi, gimana mengatasinya. Masalah keuangan atau masalah segala macam. Nah, ini harus kita kompromikan bersama. Itu namanya tadi tuah negeri seia sekata. Tuah negeri seia sekata. Apapun persoalan kita buka sama-sama. Buka sama-sama gitu, buka sama-sama. Dan itu Bapak melihatnya kurang hari ini ya? Kurang sekali saya tengok itu hari ini. Gitu, kurang sekali. Sehingga sepertinya kita berjalan masing-masing gitu ya? Ya. Artinya ya pandai-pandai lah gitu kan, pandai-pandai dan mandai-mandai. Sebetulnya dalam penguasa itu harus berkomunikasi sama tokoh-tokoh pendiri atau tokoh agama dan segala macam gitu kan. Tokoh suku. Berpangku tangan, tokoh suku gitu. Nah, jadi meriah lah gitu, kompak gitu kan. Intinya ada dua hal tadi Pak ya, Bapak melihat kondisi Pelalawan hari ini sebagai salah seorang pendiri Kabupaten Pelalawan pada tahun 99 nih. Nah sekarang Pak sebagai, mohon maaf ini Pak ya, sebagai ketua tim Zukri Nazar pada 2020, Bapak memutuskan pilkada kali ini yang sebentar lagi kita laksanakan 27 November 2024, Bapak menjadi mendukung sepenuhnya Nasaruddin dan Pak Abu Bakar sebagai ketua tim Zukri Nazar pada waktu itu, yang memang waktu itu Zukri dan Nazar bergabung mereka. Kenapa Bapak tidak memilih, selain alasan tadi yang di awal, tidak memilih mendukung Zukri ini sebagai ketua tim, sekarang malah mendukung wakil bupati saat ini tuh Pak Nasaruddin? Ada alasan lain nggak Pak kira-kira? Kalau alasan saya tengok ya, kita harus memperhatikan, melihat ya, orang harus cerdas satunya. Cerdas dalam mengelola meminit Kabupaten Pelalawan ini. Karena kompleks sekali persoalan Pak ya. Kompleks sekali persoalan. Karena Pelalawan ini banyak suku. Ya. Mendirikan Kabupaten Pelalawan ini dulu juga banyak suku. Bukan suku Melayu aja, enggak. Ramai bersama-sama. Padang ada, Jawa ada, Minang. Karena kita ikut campur dalam hal itu kan. Nah, sampai waktu itu saya juga ditunjuk sebagai ketua panitia syukuran Kabupaten Pelalawan. Jadi Bapak melihat Pak Nasaruddin punya kapasitas yang cukup untuk itu ya, kecerdasan di situ ya? Kalau saya melihat cukup. Sebetulnya cerdas itu orang beda-beda tipis ya Pak. Tapi mufakat dan musyawarah. Jadi itu tadi, kita besar, tidak mau kita besar sendiri, tidak mungkin besar Pak. Jadi kita besarnya harus besar sama tokoh-tokoh masyarakat yang lain, menunjuk gagas. Yang dapat nama itu tetap bupati Pak. Artinya gagas itu bagus, disarankan kan, katakanlah dari saya gitu kan. Yang dapat nama itu tidak ada bilang orang saya bupati cerdas, bupati bikin ini berarti ya. Nah, gitulah kira-kira. Cuman semuanya bisa dirangkul. Beda golongan, beda suku, termasuk beda partai kan Pak? Beda partai. Jadi gitu. Saya yakin dan percaya tidak satu partai maju mendukung dia. Pasti ada partai lain. Partai lain itu banyak warna Pak. Nah, sama mendirikan Kabupaten Pelalawan juga banyak warna. Warna inilah kita satukan menjadi menyatu supaya lebih enak dipandang, enak kekompakannya kan gitu. Nah, juga di DPR itu bukan satu warna, banyak warna. Artinya itu tadi pejabat mengayomi masyarakat. Pejabat tidak jadi penguasa. Karena filosofi awal pendirian kabupaten ini bersama-sama dulu Pak ya. Bersama-sama. Tidak bisa sendiri Pak. Harus sampai sekarang bersama-sama. Harus bersama-sama sampai hayatnya terakhir. Selagi ada Kabupaten Pelalawan ini, kita berniat meminta harus bersama. Nah, jadi kalau Pak Nazar, Pak Abu Bakar ini saya tengok, saya lihat dulu Pak Nazar ini orang cerdas, saya tengok orang pintar. Kenapa? Dia tidak mau ngambil satu partai, satu golongan. Umpamanya orang partai. Sedangkan pemerintahan ini, permintaan ini di dalamnya itu harus cari orang pengalaman.
Iya, mengelola pemerintahan. Mengelola pemerintahan ini harus pengalaman yang tahu kan. Kan enak. Jangan berantem aja Pak. Makanya beliau tunjuk Pak Abu Bakar sebagai wakil. Jadi menurut saya ini betul dan tepat. Contoh di apa nih yang berantem itu? Di yang Kabupaten Riau ya. Kabupaten Riau. Pagan ya. Rohil ya. Rohil berantem. Ya. Jadi saya melihat banyak bupati sama-sama orang politik jarang yang tidak berantem. Iya. Nah, jadi dari pengalaman itu Pak Nazar mencarilah orang yang paham tentang pamong PNS, membenahi di dalamnya itu. Jadi kita berharap ya mudah-mudahan diizin Allah beliau ini sampailah titik tujuan untuk menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Pelalawan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir saya nih Pak di sesi sore ini. Nah, karena Bapak dengan penuh ini mendukung Pak Nazar, Pak Abu Bakar dengan segala pengalaman Bapak, kemudian Bapak memutuskan ini. Nah, harapan Bapak lah supaya masyarakat Pelalawan ini mendengar. Kalau mendukung Pak Nazar, Abu Bakar ini, harapan Bapak ke depan sebagai pendiri Pelalawan, Pelalawan seperti apa nih ke depan dengan kepemimpinan Pak Nazar, Pak Abu Bakar? Kita berharap pemimpin Pak Nazar Bapak terbuka. Apapun keluhan masyarakat diterima. Kemudian kita juga jemput bola. Jangan setelah jadi bupati setelah jadi pejabat, tidak pernah nengok lagi ke daerah, ke desa. Oh, ke daerah-daerah ya? Harus kita turun. Contoh ini bukan perlu uang aja. Perlu tegur sapa itu sangat penting. Budaya itu tadi budaya seluruh suku. Tegur sapa itu yang paling penting. Soal uang tuh relatif bahasanya. Berarti yang penting harapan Bapak Nazar Abu Bakar menjemput bola terus turun masyarakat, mendengar masukan. Menjemput bola terus mendengar masukan, dan rajin juga menjemput bola ke Jakarta. Alhamdulillah Pak Prabowo ini kan Nazarnya ketua tim. Ya. Jadi saya minta Pak Nazar jangan sempat saya kecewa lagi lah. Jangan sampai kecewa. Itu saya harap. Jangan sempatkan saya kecewa lagi dalam hajat dan hujud saya membantu orang beliau ini berdua. Karena beliau ketua tim Prabowo Gibran kemarin ya. Mudah-mudahan banyak anggaran bisa dibawa ke Pelalawan gitu ya. Contohnya kan Pak Nazar ini banyak kawan saya tengok Jakarta. Iya Pak. Saya perhatiin banyak kan. Iya. Jadi itu tadi bahasanya. Kawan membantu kita, kawan menenggelamkan kita. Tapi kita pilih kawan seperti apa, gitu. Jadi kita berharap selama pemimpinan Pak Nazar ini sama Abu Bakar, Pelalawan ini lebih baik ke depan. Sekarang bukan tidak baik-baik, tapi kita benahi lebih baik ke depan. Lebih baik ya. Dan nggak usah banyak janji Pak ya. Nggak usah banyak janji. Ada uang kita tinggal laksanakan. Sebab janji ini dunia wal akhirat. Iya betul Pak. Dituntut gitu. Lebih berat akhiratnya malah. Lebih berat akhiratnya. Dunia akhirat pokoknya. Sudah itu jangan menjalimi. Saya kasih contoh Pak ya. Berdosa kita sama Tuhan. Waktu hidup kita belum tahu dibalas, dikasih beban dosa sama Tuhan tuh. Mungkin kita sudah meninggal. Baru Tuhan kasih hukumannya apa dosa yang kita buat tadi. Oh gitu Pak? Ya. Tapi kalau berdosa kita sesama manusia, bahasa Betawinya kapan lu nggak silap gua pijak. Jadi jarang dosa politik ini ndak balas. Langsung di dunia ya Pak ya? Ya dunia langsung. Itu jarang mainnya dekeret itu. Dekeret mungkin ada juga mainnya tapi itu nanti. Makanya jangan zolim sama manusia Pak. Jangan zolim manusia. Kayaknya ada sesuatu yang mau Bapak sampaikan nih. Jangan zolim pada manusia. Zolim, ya. Artinya kalau bahasa saya dulu, kami dulu, katakanlah korek api awak itu nomor 1. Jangan dikatakan korek api awak nomor 2 berdosa tuh. Itu nama jalim. Iya. Nah, contoh mama kan, saya berkawan sama bapak, kan? Karena bapak kawan sama saya tadi, bapak nggak orang kawan ini nggak tukar bapak lagi, nggak boleh dong. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Jadi itu tadi lah kan jolim namanya. Saya ingat kata-kata Agin. Mudah sekali kata Agin. Apa mudahnya? Orang berjalan kita pakai Honda cepret gitu. Itu sudah jalim itu. Gitu. Apalagi tidak berhenti.
cepret, begitu tahu kita kena kita berhenti minta maaf. Iya, iya, iya. Habis zalim. Tapi cepret kita jalan terus, itu namanya zalim. Zalim. Nah, Tuhan paling suka orang sama orang yang kena zalimi dia bantu itu. Iya, iya, iya. Nah, kita percaya aja di situ. Iya, iya, iya. Itu apalah artinya kan, hebat di dunia ini iya. menzalimkan orang nggak ada guna. Berarti pesan Bapak, yang zalim sekarang ada balasannya langsung kontan nanti di dunia, Pak ya? Iya, dunia itu biasa gitu. Awak kan orang partai, saya bisa sangka. Coba lihat kan. Iya, iya, iya. Kalau berdosa sama orang partai, dia pasti dendam, Pak. Jarang nggak dendam itu. Yang nggak dendam itu saya di partai cuman. Nggak pernah. Iya, Pak ya. Dewasa. Ya, saya jujur, orang yang mengkhianat saya ada 5 mati ke 5-5 ya, Pak. Masya Allah. Itu mati itu sudah sampai ajalnya. Iya, iya, iya. Nah, itu sudah sampai ajal. Saya tidak pernah, saya di organisasi apapun, Pemuda Pancasila, di Golkar, di Suksi, nah kan, saya pegang saya satu aja, Pak. Kitab itu tadi. Kita pedoman di kitab organisasi. Yeah. Kitab itu anggaran dasar dan rumah tangga, jangan kita lari situ. Iya. Saya tabrak kadang-kadang, Pak, di Golkar sampai ke pusat saya tabrak. Kalau melanggar aturan, pecat saya silakan kita. Gitu. Kita pegang itu aja. Iya, iya. Artinya kalau kita pegang itu, Tuhan akan menunjuk kita setelah itu. Dikasih jok yang bagus gitu. Iya, iya, iya. Artinya dengan kepemimpinan insya Allah Pak Nazar Abu Bakar, Bapak melihat satu optimistis pelelawan ke depan ya Pak ya, kemajuan yang lebih cepat ini. Cepat gitu kan. Siap, mudah-mudahan kita cukup Pak. Terima kasih banyak atas masukan yang saya juga mohon maaf nih Pak sebagai anggota DPRD yang saya ulang lagi, kita berupaya mengajak masyarakat pelelawan memilih yang cerdas, yang tanggap semua persoalan, cerdas. Dan itu ada di Nasaruddin Abu Bakar. Alhamdulillah ada. Kita minta ke Tuhan, ini manusia Pak ya. Kita minta ke Tuhan dia berpegang teguhlah atas janji-janji dia, atas perbuatan tidak dia karena. Tapi kalau dia besok masih apa lagi, Allahu a'lam bishawab. Yang penting kita sudah berupaya. Sudah membawa pelelawan ini menjadi lebih baik. Lebih baik gitu kan. Terima kasih Pak, dan terakhir dari saya ini, saya harus banyak-banyak tunjuk ajar nih ke senior ini, ke orang tua ini. Insya Allah 6 September kita dilantik di DPRD Provinsi Pak, sebagai Wakil Ketua LAM Provinsi, sebagai pendiri pelelawan, di mana dapil saya ini tentu harus banyak saya tunjuk ajar sama Bapak nanti setelah pelantikan. Mudah-mudahan nanti saya ketemu Bapak. Saya sering ke DPR Pak. Oh iya siap. Mau bahas-bahas kali diundang DPR gitu. Termasuk beramu DPR tuh saya juga ikut andil di dalam mendamaikan. Ada dulu berkelahi juga segala macam. Siap. Kita ikut mendamai. Kita nggak mau DPR ini berlarut dilihat orang dendam lawan saya kan. Kita damai duduk sesama. Ada yang potong kambing, ada potong kerbau. Makanya mudah-mudahan dengan tunjuk ajar Bapak ke depan, sinkronisasi antara pemerintah daerah pelelawan dengan seluruh wakil rakyatnya, dengan seluruh tokoh masyarakat pendiri, dan kemudian wakil rakyat kita yang di DPRD provinsi, jadi juga RI, pemerintah pusat ini perlu Pak tunjuk ajar bapak-bapak semua nih sebagai pendiri dan tokoh masyarakat. Alhamdulillah. Insya Allah kami bersama-sama lah. Saya sarankan juga Bapak sudah lantik, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, tinjaulah ke Lam Riau itu. Siap. Insya Allah laksanakan. Jadi artinya dapat juga nanti sebagai penyambung tangan kami. Bapak rapat tolong bawakan ini, bawa usuarakan itu. Termasuk aspirasi pelelawan seperti apa. Saya pikir demikian Pak Daslir, Pak Datu. Terima kasih banyak tunjuk ajarnya dalam rangka mengedukasi masyarakat, karena Bapak pelaku sejarah pelelawan, dan bagaimana ke depan melihat sejarah ini kan sebetulnya menatap masa depan Pak. Berkaca dengan yang lalu supaya menatap pelelawan ke depan seperti apa, lebih baik gitu. Lebih baik. Terima kasih. Ini untuk masukan bagi seluruh masyarakat dan anak-anak muda hari ini yang berada di mana saja, di peranan mana saja, baik di pemerintah daerah, di ormas, di masyarakat, di perusahaan. Semua kita kan harus bersatu padu Pak ya. Betul. Membangun kabupaten yang kita cintai ini. Betul. Terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat Pak. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini memberikan pencerahan. Kapan-kapan saya undang lagi Pak ya. Siap. Terima kasih. Kita belum bicara tentang
adat, budaya. Banyak lagi tuh. Iya, banyak lagi yang berarti harus sering ke podcast ini Pak. Ya, alhamdulillah betul diundang. Ya, insya Allah ini awal, mudah-mudahan nanti termasuk sudah kita dilantik dan kemudian Bupati terpilih juga, mudah-mudahan kita bersama-sama membedah hal-hal yang kita ingin kupas bersama-sama menjadi satu pemikiran. Ya, termasuk para pejabat kan harus siap dikritik ya. Oh iya. Pejabat itu memang harus siap dikritik. Gitu. Dikritik itu bukan penghalang, tidak. Untuk kita berpikir ke depan benar atau tidak gitu kan. Perlu itu. Kalau tidak ada kritik sering masuk parit. Masuk parit ya. Baik. Makanya ke depan tentu perlu diskusi-diskusi seperti ini, tunjuk ajar seperti ini supaya semua yang diberikan amanah lah membangun pelalawan Provinsi Riau dan Indonesia ini menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih Pak Datu. Kita cukupkan pemirsa di rumah. Demikian dialog kita pada hari ini dengan orang tua kita yang luar biasa sekali, banyak asam garam yang harus kita ambil, pengalamannya bertahun-tahun, puluhan tahun di politik, pemerintahan, dan bagaimana mengelola kebersamaan. Yang penting sekali itu yang saya ingat sekali itu, yang menjadi saya sendiri harus belajar banyak mengaplikasikan itu di tengah-tengah masyarakat. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan sebuah pencerahan ini bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan dan seluruh anak muda, generasi milenial dan sebagainya, melihat sejarah adalah menatap masa depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.